Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya, Legon 50. 3 hari saya tidak berangkat kerja karena ada urusan, jadi saya libur kemarin selama 3 hari. Oke, seperti biasa, karena saya lagi masuk siang, jadinya eh, buat konten siang. Sekarang jalan dari Bogor jam 1 lewat 3 menit, eh, tanggal 23 September 2025. Ini kita belum lewat pasar Jampea ya. Nanti kalau misalkan sekiranya macet padat, kita lewat jalan tikus biar teman-teman semuanya tahu kalau main ke area sini lewat pasar Jampea. Bisa motong karena kalau weekend biasanya emang macet guys, yang sering saya bilang. Untuk hari ini saya ingin berbagi cerita atau pengalaman teman saya ya. Menurut saya ini penting ya, karena untuk teman-teman yang baru lulus sekolah, untuk mau melamar kerja, saya kasih tahu karena saya punya teman yang di bidangnya itu sebagai HRD sih. Jadi semoga membantu karena sekarang ini sulit memang mencari kerja. Tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, karena 2025 kalau tidak ada orang dalam ya susah juga. Artinya orang dalam itu kenalan, yang di dalam kenalannya apa, kayak uh, info loker, karena kan perusahaan kadang kan dia tambal sulam ya, yang satu keluar hanya yang dibutuhin satu, kan nggak mungkin juga uh, buka lowongan besar-besaran, karena kan biasanya volume yang pelamar-pelamar itu banyak, dan banyak juga yang mau kerja. Oke, kita lewat pasar Ciampea. Ini ada pusat, untung kita sudah lewat ya guys. Kalau belum pasti macet di pasarnya. Kalau ditanya enakan masuk siang atau pagi, sebenarnya 50-50 ya. Kalau siang kita jam 3, jam setengah 3 sudah jalan arah pulang, enak, nggak kena macet. Eh, Saat jalanan pulang berangkat juga sama, karena kan berangkat saya bisa jam 3:30, jam 4, karena harus sudah sampai jam 5, harus sudah ada laporan. Ya seperti itulah teman-teman, kalau namanya kerja. Kalau siang enak, dia tidurnya cukup. Cuman nggak enaknya ya kayak gini, seperti ini, panas-panasan. Pagi juga sama sih, karena eh, nggak enaknya tuh bangun pagi, emang susah, males apalagi kalau hujan. Makanya untuk teman-temanku semuanya,
kalau ada rekan yang minjam uang mending jangan dikasih. Karena apa, lihat seperti ini, kita pagi bangun hujan-hujanan, panas-panasan, teman kita yang tanda kutip yang belum bekerja menikmati, mending kalau dibayar nggak masalah. Cuman kan ya gimana ya, 2025 susah sih, diingetin aja lupa apalagi nggak diingetin. Ngeducak itu kenapa ngeducak itu kayak siang minjem gitu. Oke, kembali ke topik yang pertama ya, saya mau sharing tentang masalah pekerjaan. Untuk pengalaman saya sendiri, saya sudah pernah bekerja di dunia retail dan transportasi. Untuk di dunia retail itu saya melamar kerja 2018. 2018 itu tidak ada orang dalam dan kompetitornya banyak, kompetisinya banyak. Banyak orang pelamar. Waktu itu saya melamar di Cibinong dan ternyata saya berangkat berempat dan empat-empatnya itu alhamdulillah lolos. Karena apa? Banyak yang nggak lolos karena psikotes gitu. Dulu saya tuh melamar kerja di Cibinong di retail itu, eh, posisinya saya sebenarnya hari itu juga sudah harus jalan, ada kerjaan dari pangkas rambut, dipangkas gitu. Karena emang dari awal saya nggak punya bakat untuk pangkas rambut, ya namanya belajar ya, karena ada keinginan di situ kan, ada keinginan pasti hasilnya ya, walaupun sedikit demi sedikit gitu pasti akan bisa juga, ya tergantung sih. Kalau ditanya bukan passion ya sama, semuanya juga nggak passion gitu. Nah saya itu ngelamar, jadi di situ langsung psikotes itu. Enggak, di situ saya eh, tes fisik dulu, tinggi badan, berat badan, kayak gitu. Nah dari situ lolos, baru lanjut ke psikotes. Dan psikotes biasanya seingat saya itu matematika dan ada beberapa bahasa Indonesia. Dan ternyata sebenarnya saya sih feeling lolos. Karena apa? Menurut saya itu HRD menilai kita itu, menilai si pelamar itu dari tahu atau enggaknya. Apa itu salah satunya seperti ini? 100 50 tambah 50 hasilnya 100. Oke, hasil benar. Nah tapi di situ karena waktunya banyak, 15 menit atau 10 menit gitu, tapi pertanyaannya mudah-mudah gitu. Nah si HRD itu ternyata dia inginnya seperti ini. Oke, 50 tambah 50 hasilnya 100. Kan enggak 50 tambah 50 aja yang hasilnya 100. Bisa 70 tambah 30, bisa 40 tambah 60, atau lebih bagus lagi waktu itu sih saya seperti ini. 10 tambah 10 sama 10 sama 10 jadi 100 gitu. Dan mungkin dari situ, dan ada pertanyaan yang sulit, beberapa yang sulit. Saya punya kenal di situ di saat melamar, dan saya tanya, kamu kenapa nggak lolos gitu kan. Pertamanya saya tanya dulu sebelum ada kelolosan itu kan, tadi susah nggak? Lumayan kata dia. Ada yang nggak dikerjain nggak? Ada. Berapa? Dua gitu kan. Nah saya itu ada yang susah, memang ada yang susah saya kerjain, tapi saya kerjain walaupun salah itu saya kerjain. Nah di situ ternyata HRD juga menilai ada yang tidak dikerjakan dan ada yang dikerjakan.
Kalau yang tidak dikerjakan berarti pasrah mungkin ya, mungkin itu pasrah. Jadi akhirnya menilainya ini orang pasrah kalau nggak bisa nggak mau kerjakan. Dan saya itu di situ saya kerjakan gitu, walaupun salah mau benar mau salah yang penting kerjain dulu gitu, sama seperti dunia kerja ternyata seperti itu. Kalau salah mau benar ya udah kerjakan dulu, kan ada pasal yang buat membenar gitu. Membenarkan yang salah, cukup membenarkan yang salah, tidak menyalahkan yang benar. Seperti itu penilaian ARD. Dan lanjut sesudah dari situ ya intinya, kalau di psikotes itu kamu mau salah mau benar yang penting dikerjakan. Dan ternyata HRD itu maunya jawaban yang banyak. Jadi kesimpulannya dilihat kamu kerja keras atau enggak, itu punya jiwa juang yang tinggi atau enggak gitu. Kamu sama seperti kenapa dikasih waktu 10 menit 15 menit, karena seperti biasanya di pamflet itu bekerja di bawah tekanannya itu. Kalian psikotes juga di bawah tekanannya apa bang, yaitu waktu itu kamu bisa nggak mengerjakan soal di bawah tekanan dengan waktu sekian, seperti itu ya. Intinya harus beres dan harus dikerjakan, masalah mau benar tetap harus dikerjakan gitu. Dan untuk RD seperti kayak interview itu, kenapa nanyain gitu kan, nanya kenapa mobil ada di jalan, mobil mobil merah tadi tadi kamu berangkat jam berapa gitu kan, dan di jalan ada mobil warna merah berapa gitu, dan kamu sebelum kesini aktivitasnya apa gitu. Oke ya. Dari pertama berarti HRD nanyain kita jalan ke sana jam berapa kayak gitu. Jalan ke sana jam berapa itu HRD juga mau tahu gitu. Kalau misalkan acaranya jam 8, kalau kamu jalan dari rumah jam 8 kurang 15 menit walaupun tepat waktu, tapi kemungkinan kecil ya untuk HRD masih akan dipertimbangkan lagi gitu, karena kan sekarang zaman loyalitas ya, apalagi di retail. Di retail menurut saya mudah sih, karena saya juga sudah punya pengalaman di sana dan pernah gitu. Jadi saya kenapa bisa bilang mudah ya karena itu, karena saya pengalaman kayak gitu. Nah, yang lebih bagus kamu jalan dari jam berapa gitu kan. Saya di rumah, kamu jelasin, oh saya jalan jam sekian, kenapa jalan, saya misal acara jam 8, kamu jalan jam berapa dari rumah, jalan dari jam setengah 7, tapi kalau misalkan di dekat kayak 30 menit bilang aja saya berangkat dari rumah jam 7. Kita konteksnya di rumah, dari rumah ke pekerjaan itu 30 menit atau 15 menit ya. Saya jam 7. Nah, kamu jelasin kenapa kamu berangkat jam 7 gitu. Saya berangkat jam 7 Pak, karena semakin kamu banyak ngomong, semakin HRD nggak akan nanya banyak gitu. Jadi kamu dengan kamu banyak ngomong, dengan kamu banyak menjawab, dan kamu banyak penjelasan, itu tuh auranya beda. Jadi auranya semangat. Jadi orang yang HRD-nya yang pertama dia mau dengerin kamu, jadinya dia semangat gitu. Dan jangan sampai menjawab yang timbul pertanyaan tuh. Jadi kamu jelasin, saya dari rumah 30 menit Pak, kalau dari rumah ke tempat kesini gitu. Tapi saya jalan jam 7. Kenapa jam 7? Karena saya takutnya di jalan macet, terus takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi
Saya bisa istirahat juga di sini, jadi saya rileks itu. Seperti itu yang pertama ya. Kamu jalannya berapa? Yang kedua, yang selama kamu jalan ke sini, kamu melihat mobil warna merah berapa gitu. Ya ini itu pertanyaan yang tidak penting menurut kalian, tapi itu penting buat dia. Karena apa? Ya mungkin kalian bilang mikir kan ya, ngapain saya ngeliatin warna merah, jangan kan warna merah, saya aja repot ini mau jalan. Nah, kamu jawab aja gitu. Dengan kamu jawab itu berarti kamu berusaha gitu. Bukan berarti nggak bohong ya, dengan tapi jawaban yang eh, jangan menimbulkan pertanyaan seperti ini. Eh, Baik Pak, kalau misalkan mobil warna merah mungkin saya nggak tahu ya Pak, gitu. Tapi selihat saya dari rumah tidak memperhatikan yang warna merah, tapi yang saya lihat itu ada tiga. Kamu daerah mana? Misalkan ini di sini satu, di sini satu Pak, lagi macet saya ngelihat satu. Kamu siapin aja kayak gitu. Saya ngelihat ini satu Pak di lampu merah. Tuh. Saya kan, dengan kamu menjawab itu berarti kalian atau si pelamar ini membuat si HRD-nya itu terkesan melihat kalian tuh diusahakan gitu, kerja keras walaupun banyak pertanyaan-pertanyaan yang di luar persiapan kalian gitu. Apalagi kalau misalkan yang sudah punya pengalaman kerja bukan hanya di Paklaring, bukan hanya di PT, nah, gitu. Kalian misal kerja di rumah bantuin orang tua, nah kalian jelasin nih, saya sebelumnya Pak, sebelum melamar ke sini saya di rumah. Biasanya saya pagi kalau misalkan ini bantuin orang tua atau ngantar ke sini, antar ke sini. Nah, saya punya adik, saya nganterin. Nah, nanti jam 10 saya lanjut bantuin orang tua sampai sore. Gitu aja. Gitu dengan basic, dengan walaupun kamu belum punya apa? Belum punya paklaring, belum punya pengalaman kerja di PT-PT besar, dengan kamu bilang seperti itu, ya itu sama saja pengalaman gitu. Jadi kan kamu tuh di rumah nggak cuma tidur aja. Nah, saya yakin sih untuk orang-orang yang bekerja keras, apalagi yang anak pertama laki-laki, pasti dia jiwa juangnya tinggi gitu. Ya intinya HRD itu ingin jawaban yang kalian usahakan kayak gitu, dan bilang nggak tahu berarti kalau nggak tahu pasrah gitu kan. Nanti kalau misalkan di saat kerja kalian kalau misalkan nggak tahu, tidak mencari tahu dan tidak ingin berkembang atau bisa gitu kayak gitu. Untuk yang ketiga apa ya, saya lupa. Untuk yang ketiga saya lupa apa ya. Ya intinya diusahakan lah ya, semaksimal mungkin untuk menjawab gitu, dan jangan gugup, harus rileks aja seperti ngobrol sama teman gitu, dan tutur katanya harus bagus, harus sopan kayak gitu ya. Sekarang kan kalian butuh kerja gitu kan, harus bisa menempatkan diri walaupun kamu di rumah bantuin orang tua atau
bos muda atau bos kecil di rumah sering dipanggil bos ya tetap gitu. Kamu kalau misalkan udah masih ke dunia kerja harus bisa menyesuaikan diri seperti air itu. Air mau dikasih dimasukin ke botol, mau dimasukin ke gelas, mau dimasukin ke toples, dia menyesuaikan seperti itu. Nah, saya ingat tadi yang ketiga itu saya punya kenalan HRD. Benar, jawabannya harus diusahakan karena ngomong ini konteksnya melamar ya ke PT-PT besar dengan banyak orang yang kompetisi orang yang banyak. Tapi kalau misalkan bawaannya langsung menurut saya gitu kayak gitu. Ya intinya kalau misalkan mau lolos, mau lulus harus bisa menjawab walaupun itu salah. Yang namanya pekerja itu yang paling pertama kita nggak bisa ngapa-ngapain semuanya kok gitu. Tapi dengan jiwa juang yang tinggi, dengan tekad yang tinggi, kalian pasti ingin oh saya mau nih bisa kayak gini, oh saya mau kayak bisa kayak gini tuh. Dan kalau misalkan lagi interview ya kayak gitu aja ngomong, walaupun bagi kalian nggak penting, bagi mereka nggak penting, nggak apa-apa, ngomong aja aktivitasnya. Oh iya pak, saya pagi ini sampai sore, nah sore saya istirahat, terus saya istirahat sekian itu. Tapi jangan bilang tiap hari, nggak ada ya sama. Bilang dalam seminggu tuh paling saya 4 hari, 2 hari lagi saya libur pak main. Nah, kan kalau misalkan yang baru-baru lulus pasti pikirannya main. Nah, itu sih pengalaman kerja saya ya, di retail. Saya juga pernah di transportasi kayak gitu, di bidang transportasi. Ya jangan grogi kalau lagi interview. Kuncinya itu aja sih, dan grogi kalau bisa nih sebelum interview malamnya jangan diapalin, tapi kalian tuh harus uh, ngomong di depan cermin gitu. Sama saya ini, saya lahir di sini, kelahiran tahun sekian, saya uh, masuk sekolah SD tahun sekian, lulus tahun sekian, SMP masuk tahun sekian, lulus tahun sekian, SMA masuk tahun sekian, lulus tahun sekian. Itu aja seperti membaca apa CV gitu. Nah, saya bisa ini pak, saya bisa ini. Yang lebih bagus emang yang sudah punya pengalaman, jadi dia tuh nanti si HRD ini kepancing gitu. Saya setelah lulus pak tahun sekian saya ngelamar ke sini dan alhamdulillah sampai tahun sekian saya, nanti kan dia nanya nih, otomatis dia nanya emang kalian di situ kerjanya ngapain, nah kamu jelasin begitu dengan keseharian kamu sendiri itu. Masuk jam sekian pak, kalau pagi pagi tuh gini 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 harus kayak gini, terus mau pulangnya jam 6 tuh habisiin jam 10 atau apa itu kalau masuk pagi. Nah kalau misalkan masuk siang saya masuk jam sekian, maksudnya jam sekian itu uh, jam 5 atau jam 6 saya kayak gini gitu. Kalian ceritain aja aktivitasnya. uh, Lebih baik dia menimbulkan pertanyaan seperti yang nah itu caranya gimana, ini caranya gimana gitu. Jadi kan kalian bisa tuh karena kalian menguasai
selama bekerja di situ. Pede aja, anggap aja orangnya nggak ada. Dan harus punya prinsip, orang lain aja bisa, masa saya sendiri nggak bisa. Itu sih yang harus ditanam, kan itu bisa memantik api semangat sendiri. Jadi capek gitu kan, belum ini belum bisa bisa, ini belum bisa bisa, nah itu pemikiran harus pasti ini bisa, masa saya nggak bisa gitu. Jadi itu bisa menjadi motivasi kita sendiri. Seperti itu aja pengalaman kerja saya. Semoga bermanfaat untuk beberapa untuk first graduation. Saya bahasa Inggrisnya kurang bagus, impian baru lulus kayak gitu. Intinya pede, salah mau benar jawab. Dan nanti kalau misalkan sudah kerja, nah, harus bisa mengikuti peraturan perusahaan. Jangan datang jam setengah delapan padahal masuk jam 7, jangan. Harus bisa disiplin, jangan punya penyakit kudis, kurang disiplin, bajunya sesuai SOP, datang tepat waktu. Kalau misalkan yang udah loyalitasnya, kalian semangat aja, karena kalau dipikir-pikir ya capek, cuman gimana lagi. Kita ini bentar lagi sampai ya guys, kita sudah jam 1:31. Bentar lagi kita sampai pasar baru.
Macet guys, haus, macet haus. Oh tidak guys, buat yang mau mulai buat konten, mulai aja guys, boleh di share ke saya atau dikasih di kolom komentar ini, nanti saya subscribe. Macet bensin habis, belum isi lagi guys. Saya 3 hari tidak kemana-mana, di rumah saja, jadi tidak sempat ngisi bensin. Oke, kalau macet di sini kita ke sini. Nah, sini guys. Mau macet di sana, kita nyalip. Nah, kan jadi tidak terjebak macet. Sebentar lagi kita sampai guys ke Depok. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like dan komentar. Untuk daerahnya, jalur pulang, jalur berangkat, di komen aja guys, nanti saya coba lewatin yang kalian mau lewat situ, atau kalian udah lama ngelewat situ, nanti saya bisa wakilkan lewat situ. Oke, sampai sini saja. Semoga pengalaman saya bermanfaat, atau ada yang salah kata, tolong dimaafkan. Oke, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.